Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ricky Fitri Octavia yang akan membawakan acara seminar dan workshop pada hari ini dengan tema And Controlling of Emerging New Infectious Disease in Public Care and Preventing COVID-19 for Medical Team in Public Care. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita dalam acara yang sangat berbeda ya. Dan saya mengingatkan lagi untuk semuanya jangan lupa tetap di rumah aja. Dan juga tetap mengikuti anjuran dari pemerintah yaitu tetap memakai masker, mau keluar rumah, mau ke supermarket harus tetap pakai masker ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan juga pakai hand sanitizer juga mungkin. Dan juga kalian jangan lupa tetap menerapkan physical distancing karena itu sangat membantu dalam penyebaran virus ini. Dan pastinya kita juga harus tetap berpikir positif dan juga tetap tenang. Dan semoga kita selalu dijauhkan dari wabah ini dan selalu diberikan kesehatan karena wabah ini sangat mendunia ya. Dan semoga pandemi COVID-19 ini juga cepat berakhir, amin. Nah teman-teman, karena ini kita dalam keadaan yang sangat berbeda dan suasana yang sangat berbeda juga, tentunya kita juga harus tetap semangat ya. Dan walaupun sangat berbeda, kita tetap akan ada door prize dan juga grand prize-nya nanti. Untuk peserta yang aktif dari awal sampai akhir akan tetap mendapatkan door prize dan juga harus aktif bertanya juga ya. Dan nanti pengumuman akan disampaikan di Instagramnya @info_phc. Saya ulangi, di Instagram @info_phc. Oke, sebelum memasuki acara yang pertama, peserta bisa langsung absen di kolom komentar YouTube kita dengan format nama dan juga instansi. Jangan lupa untuk komen nama dan juga instansi. Dan pastinya jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Oke, hari ini kita akan ada 3 materi. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Gusti Aji Octavia Eskepnes, dan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Masrullah Eskepnes Mkes, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Agustri Wardoyo SKM MM. Dan nanti untuk materi dari Bu Bernadetta Indah AMD Kep SKM akan disampaikan pada hari Kamis dan Jumat. Jangan lupa untuk materinya Bu Bernat nanti akan disampaikan hari Kamis dan juga Jumat. Oke, untuk langsung saja kita mungkin memasuki materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Gusti Aji Octavia Eskepnes dan akan dimoderatori oleh Ibu Agustina Maunaturrohmah Eskepnes Mkes. Kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Pembaca ya. Mbak Fitri ya. Oke, Mbak Fitri. Oke, langsung saja saya akan memandu jalannya sesi kali ini. Tadi yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa materi pertama ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Gusti Aji Octavia Eskepnes. Sebelum materi akan disampaikan, akan saya sampaikan kurikulum vitae dari beliau. Nama Gusti Aji Octavia, nama panggilan Aji, tempat dan tanggal lahir Malang 6 Oktober 1987. Jenis kelamin laki-laki, status sudah menikah, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat Perumnas Kriamapan Desa Kaluginting, Kecamatan Mejayan, Madiun. Adapun riwayat pendidikan secara formal SD Mejayan 1 pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2000.
melanjutkan di SMPN 1 Mejayan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003. Kemudian dilanjutkan dengan di SMUN 2 Mejayan pada tahun 2003 sampai dengan 2006. Kemudian di Stikes ISMI Jombang pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Beliau bekerja di Rumah Sakit Pelengkap Medical Center Jombang pada tahun 2012 hingga sekarang. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Komite Keperawatan di tahun 2016. Kemudian mengikuti Asesor Keperawatan Kompetensi Perawat Klinik di tahun 2015. Adapun sertifikat yang dimiliki oleh beliau adalah Sertifikat Seminar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau PPI di tahun 2015. Sertifikat Kompetensi Asesor Nasional Kompetensi Perawat Klinik Angkatan keempat di tahun 2015. Sertifikat Pelatihan dan Workshop Implementasi Komite Keperawatan dalam Persiapan Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 di tahun 2016. Update pelatihan asesor kompetensi perawat klinik di tahun 2018, kemudian sertifikat pelatihan hemodialisa di tahun 2019. Demikian kurikulum vitae dari beliau. Untuk selanjutnya, baiklah kita memasuki materi yang pertama, yaitu dengan judul Update Trend dan Isu of Infection Prevention in Healthcare. Kepada beliau Bapak Gusti Aji Oktavia Eskepnes, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nasrullah selaku Ketua DPD BPNI Kabupaten Jombang. Terima kasih juga kepada Kepala Klinik Pratama Assalam atau yang mewakili, serta Ibu Moderator dan pembawa acara. Baik, saya akan menyampaikan tentang materi yang pertama. Tren dan isu. Kita akan flashback sedikit tentang tren dan isu COVID-19. Pada tanggal 30 Desember, kasus pneumonia yang terdeteksi di Wuhan, Chinese pertama kali dilaporkan ke WHO. Selama periode yang dilaporkan ini, virus belum diketahui. Pada tanggal 7 Januari 2020, pihak yang berwenang Cina mengonfirmasi bahwa mereka telah mengidentifikasi virus tersebut sebagai virus corona baru yang awalnya oleh WHO disebut sebagai 2019 nCoV. Pada tanggal 11 Januari, Komisi Kesehatan Wuhan mengumumkan kematian pertama akibat coronavirus seorang laki-laki berumur 61 tahun terkena virus di pasar makanan laut. Ia meninggal setelah gagal pernafasan yang disebabkan oleh pneumonia berat pada 9 Januari 2020. Sedangkan di Indonesia, perkembangannya COVID-19 ini pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan 2 WNI positif terpapar virus 19, keduanya menjadi kasus pertama yang dilaporkan di Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kematian pertama akibat coronavirus, yaitu pasien kasus 25 orang WNI mengalami perawatan di Rumah Sakit Sanglah di Bali. Dan pada tanggal 11 Maret pula WHO mengatakan wabah coronavirus sebagai pandemi saat Turki, Pantai Gading, Hodusan, dan daerah-daerah lain melonjak drastis tentang angka kematian terkena virus COVID ini. Di Indonesia, saya mengambil update tanggal 17 April 2020. Virus corona di Indonesia positif yang sudah confirm sebanyak 5.923 orang. Meninggal dunia sebanyak 520 dan sembuh
alhamdulillah lebih banyak dibanding yang meninggal, sebanyak 607 orang. Sedangkan update pada tanggal 18 April 2020, kasus confirm naik menjadi 6.248 orang. Sembuh 631 orang dan yang meninggal 535 orang. Dari yang meninggal ini tiap hari pasti ada dari rekan sejawat perawat kita. Jadi kasus yang confirm per hari nambah kurang lebih 325 orang. Yang sembuh bertambah 24 orang dan yang meninggal bertambah 15 orang selang satu hari. Baik, penularannya COVID-19 ini menurut panduan COVID revisi keempat terbitan Kemenkes melalui droplet dan kontak, bukan melalui udara atau airborne disease. Orang yang paling beresiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19. Baik, akan kami sampaikan tentang langkah-langkah yang paling efektif untuk menanggulangi penularan COVID ini. Yang pertama yaitu melakukan kebersihan tangan. Kebersihan tangan ada dua cara, menggunakan hand rub dan hand wash. Hand wash dilakukan pada saat kondisi tangan kotor. Misalnya terpapar oleh cairan tubuh, harus menggunakan hand wash. Tidak diperkenankan menggunakan hand rub berbasis alkohol. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut bagi kita tenaga kesehatan, perawat saat kita melakukan perawatan, apalagi masih menggunakan sarung tangan atau handscoon, tidak diperkenankan untuk menyentuh mata, mulut, atau hidung, karena penularan lebih beresiko banyak di situ. Terapkan etika batuk atau bersin. Pakailah masker bedah jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker. Ini kadang yang sering kita lupa. Di Wuhan, jurnal yang terbit, penularan terbanyak oleh tenaga kesehatan yakni di ruang ganti. Saat tenaga kesehatan membuang masker, melepas gaun, dia tidak melakukan hand hygiene. Dia menyentuh pintu, dia menyentuh peralatan di situ, akhirnya tertular melalui transmisi kontak yang ada di ruang ganti di nurse station begitu. Menjaga jarak aman minimal 1 meter. Karena apa? Karena droplet bersin paling tidak 1 sampai 1,5 meter. Untuk update pencegahan terkini menurut pelayanan kesehatan, penerapan tentang kewaspadaan standar bagi teman-teman PPI sudah merupakan pekerjaannya sehari-hari. Yang pertama tentang kebersihan tangan, menerapkan 5 momen kebersihan tangan, 2 sebelum dan 3 sesudah, penggunaan APD sesuai dengan resiko. Tidak sama antara penggunaan APD pada ruangan yang beresiko tinggi atau merawat pasien COVID dengan ruangan yang tidak merawat pasien COVID atau resiko rendah untuk merawat pasien COVID. Pada pemilihan APD yang tepat, perlu mengidentifikasi potensial paparan penularan yang ditimbulkan serta memahami dasar kerja setiap jenis APD yang akan digunakan. Apalagi di Indonesia penggunaan APD atau stok APD makin langka. Makanya kita harus diperingatkan untuk secerdas mungkin dan smart mungkin untuk pemilihan APD sesuai area klinis. Prinsip yang harus dipenuhi dalam pemilihan APD harus dapat memiliki perlindungan terhadap bahaya yang spesifik. Berat APD hendaknya seringan mungkin, karena seperti yang kita tahu saat kita merawat pasien COVID, selama itu pula kita harus menggunakan APD tersebut. Gimana kita melakukan pekerjaan yang bagus kalau APD yang kita gunakan pun tak nyaman. Dapat dipakai secara fleksibel, tidak menimbulkan bahaya tambahan, tidak mudah rusak, memenuhi ketentuan dari standar yang ada, pemeliharaannya mudah, dan tidak membatasi dalam pergerakan petugas. Jenis APD yang direkomendasikan untuk disediakan dalam penanganan COVID-19 adalah, yang pertama adalah masker bedah. Masker bedah ini terdiri dari 3 lapis, bahannya non-woven, tidak ada jahitan di situ. Contohnya, yang kedua tentang masker N95. Masker N95 adalah alat pelindung pernafasan yang dirancang dengan segel ketat di sekitar hidung
dan mulut untuk menyaring hampir 95% partikel yang lebih kecil 0,3 mikron. Masker ini dapat menular paparan terhadap kontaminasi melalui airborne. Kapan kita harus menggunakan N95? Kapan kita harus menggunakan masker bedah? Pada penggunaan masker N95 pada populasi penduduk yang beresiko untuk terjadi droplet atau airborne disease. Misalnya pengambilan sputum, pengambilan swab, pengambilan pemeriksaan di saluran pernafasan atau mulut. Resiko saat kita melakukan RJP di UGD disarankan untuk menggunakan masker N95 karena di situ beresiko terjadi penularan melalui percikan atau airborne disease. Pelindung yang berikutnya adalah pelindung wajah. Gambarnya seperti ini. Pelindung mata atau goggle, gaun. Di sini dijelaskan pada gaun, pada area-area yang di merah ini adalah gaun-gaun yang beresiko tinggi terjadi infeksi. Makanya dalam etika batuk kita gunakan lengan bagian dalam. Celemek yang waterproof, handscoon, serta pelindung kepala atau cap, sepatu terakhir. Bagaimana cara penggunaan APD yang benar menurut rekomendasi? Dalam pemilihan APD, kita sesuaikan dengan area klinis dari pasien. Jika merawat pasien biasa, APD yang kita gunakan seperti apa? Terlihat sebelah kiri. Dan di sebelah kanan pemirsa, terlihat APD di ruang khusus. Ada tindakan di situ terpasang dengan pasien di ruang ICU. Pada saat penggunaan APD ada 4 unsur yang harus dipatuhi. Yang pertama tentang tetapkan indikasi penggunaan APD dengan mempertimbangkan risiko paparan dan dinamika transmisi. Risiko paparan ini adalah pelindung diri digunakan oleh orang yang berisiko terpajan dengan pasien atau material infeksius seperti tenaga kesehatan, petugas kebersihan, petugas instalasi sterilisasi atau CSSD, petugas laundry, dan petugas ambulan di Fasyankes. Menurut dinamika transmisi, APD yang digunakan antara lain gaun, sarung tangan, masker N95 atau masker bedah, pelindung kepala, cap, pelindung mata, dan sepatu pelindung. APD di atas ditambah dengan penggunaan pelindung wajah atau face shield. Untuk transmisi airborne disease, perbedaannya pada penggunaan masker. Pada airborne disease karena partikelnya lebih kecil, kurang dari 5 mm disarankan untuk menggunakan masker N95. Caranya harus benar. Cara melepasnya pun harus benar. Seperti masker bedah yang sekarang. Di sini ada besinya, harus kita rapatkan dulu. N95 juga begitu. Cara melepasnya pun juga begitu. Dari APD yang beresiko kotor dulu atau dari APD yang bersih untuk melepaskannya sesuai dengan kewaspadaan standar. Cara mengumpulkannya pun juga begitu. Ditempatkan di kresek kuning atau hitam. Teman-teman semuanya pasti lebih paham. Kewaspadaan standar berikutnya yaitu tentang pencegahan luka akibat benda tajam atau jarum suntik. Jika ada tenaga kesehatan yang tersuntik atau terkena benda tajam, melaporkannya kemana, alurnya bagaimana, rumah sakit harus sudah menetapkan alur seperti itu. Pengelolaan limbah yang aman, ipalnya, alurnya bagaimana, pengecekannya harus rutin, pembersihan lingkungan dan sterilisasi linen dan perawatan-perawatan pasien, membersihkan permukaan lingkungan dengan air. Untuk instalasi laundrynya, apakah alat-alat yang resiko infeksinya tinggi sudah dipisah dengan linen yang beresikonya lebih rendah? Cara pencuciannya bagaimana? Harus sudah diatur di situ. Memastikan identifikasi awal dan pengendalian sumber yang harus diperhatikan pada area selama triase. Pada saat alur pasien masuk sampai pasien pulang harus kita perhatikan dan harus semuanya diatur di sini. Pastikan ada ruangan yang cukup untuk triase. Jarak antara pemeriksa dan bed pasien yang ditriase minimal 1 meter.
Sediakan pembersih tangan atau alkohol dan masker serta sarung tangan medis. Lindungi mata dan jubah untuk penggunaan sesuai penilaian risiko. Kursi pasien di ruang tunggu harus dipisah. Social distancing-nya jalan di sini. Ada perpisahan jarak minimal 1 meter. Pastikan agar alur gerak pasien dan staf tetap satu arah. Pintu masuknya satu, tidak dari beberapa macam pintu yang masuk. Petunjuk-petunjuk jelas tentang gejala dan arah. Anggota keluarga harus menunggu di luar area triase, mencegah area triase terjadi terlalu penuh. Sekarang penilaian tentang pasien COVID-19 terlalu banyak pasien yang statusnya OTG, orang tanpa gejala. Namun, orang ini sebagai karier atau membawa virus yang harus kita waspadai. Makanya kita harus batasi pengunjung ataupun keluarga yang mengantar pasien di rumah sakit. Penerapan pengendalian administratif kegiatan ini merupakan prioritas dari tim BPI, meliputi penyediaan kebijakan infrastruktur, prosedur dalam mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan infeksi selama perawatan kesehatan. Kegiatan akan efektif bila dilakukan mulai dari antisipasi alur sejak pertama kali pasien datang sampai keluar sarana kesehatan, entah itu pasien rawat inap maupun rawat jalan. Alurnya juga harus ditetapkan di situ. Penggunaan pengendalian lingkungan dan rekayasa, kegiatan pengendalian ini ditujukan untuk memastikan bahwa ventilasi di lingkungan cukup memadai di semua area di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk merawat pasien khusus COVID-19, ruangannya harus bertekanan negatif. Ada alat pengukur tekanan udara di situ. Baik. Untuk selanjutnya tentang penerapan langkah-langkah pencegahan pada pasien dengan pengawasan dan confirm COVID-19. Kita lebih spesifik lagi dalam penanganan seperti ini pada pasien yang PDP dan pasien yang sudah confirm COVID-19. Waspadaan kontak dan droplet. Batasi jumlah petugas kesehatan memasuki kamar pasien COVID-19. Jadi, tidak semudah itu untuk pasien kamar yang merawat pasien COVID, petugas kesehatan bisa keluar masuk di situ. Perawat ruangan lain masuk ke situ. Tidak semudah itu. Jumlah pengunjung juga kita batasi. Karena kita tidak pernah tahu. Toh pemeriksaan di depan rumah sakit hanya pemeriksaan suhu. Pakai termogan. Tidak kita lakukan pemeriksaan yang lain. Bahkan kita tidak melakukan anamnesa di situ. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada si pengunjung. Tunjuk tim petugas kesehatan yang terampil dan khusus. Dalam artian petugas ini sudah memiliki pembekalan yang khusus tentang transmisi dan penularan COVID-19. Tempatkan pasien pada kamar tunggal. Jika memungkinkan, gunakan alat-alat steril. Jika rumah sakit, Bapak Ibu, Saudara sekalian, belum bisa merawat pasien dengan satu persatu, kita gunakan cara yaitu kohort. Tapi jarak antara satu pasien dan satu pasien lain tetap harus kita perhatikan. Dan harus benar-benar diagnosanya tegak, kuat, anamnesanya, satu diagnosa dan satu keluhan yang sama. Jika memungkinkan, gunakan alat disposable sekali pakai. Petugas kesehatan harus menahan diri agar tidak menyentuh, menggosok mata, hidung, dan mulut. Hindari membawa dan memindahkan pasien keluar dari ruangan. Jika tidak memerlukan sekali untuk pasien keluar ruangan, misalnya melakukan pemeriksaan penunjang apa, kita minimalis. Kalau bisa, petugasnya yang melakukan pemeriksaan penunjang di dalam suatu ruangan tersebut. Pastikan bahwa petugas kesehatan membawa atau mengangkut pasien harus memakai APD yang sesuai. Memberitahu daerah unit yang akan menerima agar dapat menyiapkan kewaspadaan pengendalian infeksi sebelum kedatangan pasien. Saat kita merujuk ke fasilitas kesehatan lain, atau saat kita mengirim pasien dari UGD ke rawat inap, kita harus sampaikan, tidak hanya menanyakan, halo, kamarnya sudah siap, pasien atas nama ini, diagnosanya ini, keluhannya ini, apakah sudah ready, apakah pasien itu memerlukan oksigen atau tidak, harus penyampaian yang tepat di situ, agar ruangan yang menerima juga mempersiapkan benar-benar tentang apa yang harus penanganan pasien tersebut. Bersihkan dan disinfeksi permukaan peralatan yang bersentuhan dengan pasien setelah digunakan. Menggunakan klorin, semua orang yang masuk kamar pasien harus dicatat.
Fungsinya apa? Jika ternyata ada penularan, kita untuk telusur dan identifikasinya bisa mudah. Atas nama, alamat, telusurnya untuk melakukan pemeriksaan kita akan lebih mudah untuk telusur. Ketika melakukan prosedur yang berisiko, terjadi percikan ke wajah atau badan, pemakaian APD harus ditambah dengan masker bedah, pelindung mata, atau pelindung wajah, gaun, serta sarung tangan. Baik, tadi tentang percikan atau aerosol. Sekarang tentang airborne disease. Suatu prosedur atau tindakan yang menimbulkan aerosol didisinfeksikan sebagai tindakan medis dalam berbagai ukuran, termasuk partikel kecil kurang dari 5 milimikron. Contohnya pada tindakan intubasi trakea, ventilasi non-invasif, tindakan tracheostomi, teman-teman emergensi melakukan resusitasi jantung paru, ventilasi manual sebelum intubasi, dan bronkoskopi. Digunakan masker N95 karena diameternya kurang dari 5 mm. Tindakan kewaspadaan saat melakukan prosedur tindakan yang menimbulkan aerosol. Memakai respirator partikular seperti N95, memakai pelindung mata, gunakan gaun lengan panjang dan sarung tangan bersih, tidak perlu dengan sarung tangan yang steril. Memakai celemek kedap air, melakukan prosedur atau ruangan berventilasi cukup, membatasi jumlah orang yang berada di ruangan pasien sesuai dengan jumlah minimum, 1 pasien 1 penunggu. Dan yang terpenting adalah kewaspadaan isolasi juga harus dilakukan terhadap PDP dan confirm pasien COVID-19. Sampai kapan? Sampai hasil pemeriksaan laborat atau rujukan dikatakan negatif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Ini adalah foto background dari teman kita satu rumah sakit dengan kami saat dia menangani pasien COVID. Sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aji. Untuk yang mau bertanya silahkan boleh berkomentar. Nanti akan kita lanjutkan kembali untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Kita lanjutkan untuk pemateri yang kedua. Nah, untuk pemateri yang kedua ini tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Bapak Masrullah Eskepnes MKes. Saya bacakan untuk kurikulum vitae beliau. Beliau bertempat tanggal lahir di Jombang 14 April 1967, alamat Jalan Patimura 3 Jombang, jabatan sekarang sebagai Ketua DPD PPNI Jombang, status menikah, agama Islam, warga negara Indonesia. Untuk riwayat pendidikan beliau, SPK Jombang filial Sidoarjo pada tahun 1988. D3 Akbar Darul Ulum Jombang pada tahun 2002, S1 Unipdu Jombang pada tahun 2007, S2 Kesehatan Masyarakat di Strada Kediri pada tahun 2018. Organisasi beliau tidak diragukan lagi, ada beberapa organisasi yang telah beliau jabati, yaitu sebagai Wakil Ketua DPD PPNI Jombang pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Wakil Ketua Hipkabi Madiun pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Anggota Diklat Hipkabi Jawa Timur pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Wakil Ketua DPD PPNI Jombang pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Ketua DPD PPNI Jombang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Pekerjaan beliau pada tahun 1089 sampai dengan 1998 sebagai staf OK UGD RSUD Jombang. Kemudian pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, beliau sebagai wakil
di ruang OK IGD RSUD Jombang. Di tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, beliau sebagai wakil di ruang IBS RSUD Jombang. Kemudian di tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, beliau menjabat sebagai Karu di Poli Bedah RSUD Jombang. Di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, beliau menjabat sebagai Case Manager di RSUD Jombang. Tahun 2019 hingga tahun 2020 sekarang ini, beliau menjabat sebagai Kasih Keperawatan di RSUD Jombang. Kurikulum vitae dari beliau sudah kami bacakan, dilanjutkan dengan memasuki materi yang kedua dengan judul Controlling of Emerging New Infectious Disease in Public Care. Kepada beliau Bapak Masrullah, saya silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta seminar pada pagi hari ini. Yang saya hormati segenap panitia yang sudah menyiapkan sedemikian rupa, insya Allah sudah 3 bulan yang lalu, yang mestinya dilaksanakan di ruang Bung Tomo, Kabupaten Jombang, tapi karena sesuatu hal tidak mengurangi arti dari seminar, dilaksanakan pada pagi hari ini melalui online. Berikutnya kami ucapkan terima kasih, dan yang saya hormati juga moderator dan pembawa acara, juga saya hormati pembicara pertama Bapak Gusti Haji yang pada pagi hari ini telah memberikan wawasan baru terhadap kita tentang COVID. Gusti Haji ini kalau kita lihat namanya tidak asing lagi, ini adalah adik kandung dari artis yang terkenal dari Yati Octavia, kira-kira begitu. Baik, membahas COVID dengan perkembangan yang saat ini, kalau kita lihat sudah 6.000 lebih angka secara nasional, artinya semakin hari, semakin minggu, semakin bulan ini angka tidak semakin turun tapi semakin meningkat. Upaya dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten sudah demikian rupa, ternyata angka ini pun tidak kunjung surut, tetapi angka dari masing-masing kabupaten semakin meningkat. Baik Bapak-Ibu sekalian, mengenai materi pada pagi hari ini tentang pencegahan infeksi terhadap yang terjadi di masyarakat, artinya di masyarakat luas. Sebelum saya mencapai ke sana, saya ingin menyampaikan tentang infeksi emerging yang saat ini sedang ngetren pada saat ini. Apa itu? Adalah penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi, bisa merupakan pertama kali atau telah ada sebelumnya, namun dengan angka yang meningkat dan sangat cepat. Baik dalam jumlah kasus baru di dalam satu populasi atau penyebarannya ke daerah geografis yang baru, yang dalam hal ini disebut re-emerging infectious. Termasuk juga di dalam kelompok PI ini adalah penyakit yang pernah terjadi sebelumnya di satu daerah, yang merupakan suatu penyakit masa lalu, kemudian menurun atau telah dikendalikan, namun kemudian dilaporkan ada jumlah kasus baru yang meningkat. Bentuk lainnya adalah penyakit lama yang muncul dalam bentuk klinis yang baru, yang bisa jadi lebih parah atau lebih fatal. Mengapa menjadi masalah kesehatan yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus? Kekhawatiran terhadap infeksi emerging ini bukan hanya menimbulkan masalah kematian, tetapi juga karena dapat membawa dampak sosial dan ekonomi yang sangat luas dan sangat besar. Secara menyeluruh, apalagi kalau sudah menjadi satu pandemi. Sehingga masalah ini bukan hanya satu negara, tetapi menjadi masalah dunia. Dampak PI semakin besar apabila terjadi pada negara berkembang. Yang kita lihat, baik secara ekonomi maupun di dalam hal persiapan penanganan kasus ini, negara berkembang
kurang siap dan lebih siap oleh negara maju. Ini yang menjadi masalah tersendiri. Ruang lingkup penyakit infeksi emerging ini terbagi dalam beberapa, yang kalau di sini akan kita bahas menjadi 3. Yang pertama, penyakit infeksi emerging berdasarkan virus, yang mana di sini ada beberapa tahun yang lalu juga ada virus Ebola, virus Hanta, virus Nipah, MERS, dan yang lain-lain. Kemudian penyakit berdasarkan bakteri atau penyakit bakteri emerging, ada botulism, brucellosis, listeriosis, pes, dan yang lain-lain. Penyakit parasitik emerging, ada toxoplasma yang merupakan penyakit parasit baru. Penyakit infeksi emerging yang sangat tinggi berpotensi menyebar. Penyebaran ini bisa bersifat epidemi, yang dimana penyebarannya ini terjadi pada suatu penyakit yang berlangsung cepat dan dalam jumlah insiden yang bisa diperkirakan. Menjadi pandemi apabila sudah meluas di seluruh dunia. Saat ini COVID sudah menyerang, kalau beberapa waktu lalu masih puluhan dunia, sekarang ini boleh dikatakan sudah ratusan dunia yang sudah terserang ini. Kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Jadi ini adalah salah satu dari dampak dari ini. Artinya masalah kesehatan masyarakat global yang memerlukan kerjasama internasional. Dalam hal ini kita sudah melihat APD saja satu negara tergantung dengan negara yang lain. Sehingga hal ini merupakan satu negara tergantung dengan negara yang lain, sehingga membutuhkan kerjasama satu negara dengan membutuhkan negara yang lain. Nah, bagaimana dengan COVID? COVID ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haji, yang pertama kali ditemukan di Wuhan. Coronavirus disease adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya yang menular pada manusia. Yang perlu diketahui juga pada virus corona adalah zoonosis. Artinya penyakit ini ditularkan dari hewan ke manusia. Tadi sudah dijelaskan, pada 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina, dilaporkan ada seorang yang terkena pneumonia yang belum jelas etiologinya. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern, atau mungkin juga disebut sebagai KKM-MD. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis ini muncul antara 2 hari sampai 14 hari sesuai dengan masa inkubasinya. Tanda dan gejala umum infeksi coronavirus antara lain gangguan pernafasan, otomatis di sini ada batuk, ada pilek, dan juga ada demam. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindroma pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan terjadi kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan sebagian besar adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernafas, dan hasil ronsen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Untuk mencegah ini kita harus tahu bagaimana proses penularan. Sampai saat ini penyebab penularan masih belum diketahui secara pasti. Hanya saja WHO melaporkan bahwa penularan dari manusia ke manusia terbatas pada kontak erat. Telah dikonfirmasi di Cina maupun di negara lain. Jadi adanya kontak erat. Berdasarkan kejadian MERS dan SARS sebelumnya, penularan manusia ke manusia terjadi melalui droplet, kontak dan benda yang terkontaminasi. Maka penularan COVID, WHO sampai saat ini pun memperkirakan cara penularan sama dengan MERS dan SARS. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi
tadi juga dijelaskan otomatis adalah dengan mencuci tangan secara teratur. Menerapkan etika batuk dan bersin, ini yang masih terjadi di masyarakat pada saat tidak memakai masker, mereka batuk dan bersin, menurut kita oleh orang kesehatan kurang beretika. Ada tata cara sendiri dengan menutup pakai tisu, kemudian dibuang, atau menutup pakai lengan atas bagian dalam. Menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar yang pada awalnya dicurigai dari kelelawar dan ular, yang pada saat MERS dulu dicurigai onta, yang pada saat flu burung juga pada unggas. Ini paling tidak ini menghindari kontak dengan hewan-hewan tersebut. Menghindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernafasan seperti batuk dan bersin. Menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi saat berada di fasilitas kesehatan, terutama di unit gawat darurat. Pengendalian infeksi, mengingat terbatasnya informasi pengendalian COVID yang sampai saat ini belum dicairi secara jelas, diketahui, maka strategi PPI digunakan untuk mencegah atau membatasi penularan infeksi dengan menerapkan kewaspadaan kontak, droplet, dan airborne. Jadi sebenarnya beberapa berpendapat bahwa ini droplet. Tetapi kalau kita lihat di dalam perkembangan terakhir, beberapa ahli ada yang mengatakan kita membuat distancing dengan 1 meter. Ada yang mengatakan sampai 3 meter, 4 meter masih memungkinkan ketularan. Oleh karena itu, kita lebih baik untuk diri kita sendiri, terutama saya pribadi, secara teori droplet, tapi untuk saya sendiri saya berupaya untuk saya anggap sebagai airborne, sehingga distancing di dalam satu ruangan tertutup tanpa tekanan negatif ini, tanpa juga sirkulasi yang kurang baik, kita tetap berupaya untuk menghindari itu. Prinsip pencegahan infeksi dan strategi pengendalian berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pencegahan atau membatasi penularan infeksi di sarana pelayanan kesehatan memerlukan penerapan prosedur dan protokol yang disebut sebagai pengendalian. Secara hierarki hal ini telah ditata sesuai dengan efektivitas oleh PPI yang meliputi pengendalian administratif, pengendalian dan rekayasa lingkungan, serta pemakaian APD. Pengendalian administratif meliputi penyediaan kebijakan, infrastruktur, dan prosedur dalam mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan infeksi selama perawatan kesehatan. Kegiatan akan efektif bila dilakukan mulai dari antisipasi alur pasien sejak saat pertama kali datang sampai keluar dari sarana pelayanan kesehatan. Kebijakan yang diterapkan, penyediaan infrastruktur dan kegiatan PPI yang berkesinambungan, pembekalan pengetahuan petugas, mencegah kepadatan pengunjung, yang dalam hal ini mungkin kita melakukan distancing yang sudah dilakukan di beberapa rumah sakit, menyediakan ruang tunggu yang khusus untuk di rumah sakit, dan penempatan pasien rawat inap kalau sudah terkonfirmasi ataupun dicurigai, paling tidak kita sendirikan, mengorganisir pelayanan kesehatan agar persediaan pembekalan digunakan dengan benar. Prosedur-prosedur dan kebijakan semua aspek kesehatan kerja dengan penekanan pada surveillance ISPA di antara petugas kesehatan, pentingnya segera mencari pelayanan medis, pemantauan kepatuhan disertai dengan mekanisme perbaikan yang diperlukan. Pengendalian lingkungan. Kegiatan ini dilakukan termasuk di infrastruktur sarana pelayanan kesehatan dasar dan di rumah tangga yang merawat pasien dengan gejala ringan dan tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit. Pastikan bahwa ventilasi lingkungan cukup memadai di semua area di dalam fasilitas pelayanan kesehatan serta di rumah tangga, serta kebersihan lingkungan yang memadai. Harus jaga jarak, tadi sudah disebutkan, minimal 1 meter. Alat pelindung diri, penggunaan secara rasional dan konsisten tentang APD, kebersihan tangan,
kebersihan tangan ini membantu mengurangi penyebaran infeksi, di mana beberapa ahli mengatakan bahwa virus ini akan rusak dengan sabun. Jangan mengandalkan sebagai strategi utama pencegahan APD. Jadi cuci tangan ini yang paling terpenting. Bila tidak ada langkah pengendalian administratif dan rekayasa teknis yang efektif, maka APD hanya memiliki manfaat yang terbatas. Ya, kebersihan tangan. Kebersihan tangan mencakup ada dua macam, tadi sudah disebutkan, memakai sabun dan memakai hand rub. Cuci tangan dengan sabun dan air ketika terlihat kotor atau merasa kotor. Memang kalau dibanding dengan hand rub lebih efektif dengan sabun karena terjadinya dematurasi dari sifat dari virus tersebut. Jangan lupa mencuci tangan untuk tujuan kesehatan pada 5 momen. Saya lanjutkan, saya ingin bagaimana pencegahan di masyarakat. Ya. Termasuk juga pencegahan kewaspadaan pada tindakan-tindakan yang beresiko menyebabkan aerosolisasi. Aerosol ini biasanya terjadi pada prosedur yang tadi disebutkan dengan pada saat melakukan intubasi. Dan jangan lupa di sini juga pada saat pemeriksaan gigi juga pada saat pemeriksaan tenggorokan oleh teman-teman yang bekerja di THT. Tindakan kewaspadaan harus dilakukan pada saat melakukan prosedur yang saya sebutkan tadi dengan APD yang lebih ketat. Tadi saya sebutkan dengan memakai masker N95, kalau perlu ditambah lagi dengan face shield atau penutup wajah. Ya, kewaspadaan, pencegahan dan pengendalian infeksi ketika merawat pasien dalam pengawasan dan kasus yang terkonfirmasi oleh COVID. Batasi jumlah petugas kesehatan. Anggota keluarga dan pengunjung yang melakukan kontak dengan pasien dalam pengawasan atau konfirmasi terinfeksi sedapat mungkin untuk tidak dilakukan. Jadi kalau sudah betul-betul terkonfirmasi di ruangan isolasi tersendiri dengan tekanan negatif tanpa ditunggu oleh keluarga, ataupun kalau terpaksa ditunggu, ini pun juga keluarga harus kita bekali dengan APD yang cukup. Selain kewaspadaan standar, semua petugas kesehatan ketika melakukan kontak minimal dengan jarak 1 meter, baik dengan pasien maupun dengan keluarga, atau setelah memasuki ruangan pasien probable atau konfirmasi terinfeksi harus jaga jarak dan dengan APD yang lengkap. Ya, ini sudah disebutkan tadi, saya mohon maaf saya lewati. Saya terpenting adalah bagaimana pengendalian di masyarakat. Ya, saat ini kalau sudah terjadi adanya transmisi lokal terutama, harus dilakukan beberapa kebijakan-kebijakan supaya penyebaran masyarakat betul-betul bisa kita kendalikan. Sehingga di Jakarta untuk mengendalikan itu sudah dilakukan PSBB, di mana PSBB ini ada pembatasan sosial berskala besar. Ini berdasarkan Permenkes 9, nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID dengan pembatasan sosial berskala besar ini, yang dimaksud dalam peraturan ini ada juga dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sama berskala besar. Ini adalah dalam hal menghambat penyebaran coronavirus. Nah, di dalam menghambat ini juga harus dilakukan karantina. Yang di dalam kesehatan berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana pada karantina kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan atau lingkungan, serta
respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Salah satu tindakan karantinaan kesehatan berupa pembatasan sosial berskala besar. Penyelenggaraan ini dalam karantina kesehatan ini di dalam pelaksanaannya harus izin kepada Kementerian Kesehatan. Oleh Kementerian Kesehatan akan dilakukan kajian apakah ini layak untuk dilakukan PSBB. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus mengatur bahwa Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar berdasarkan usul gubernur atau wali kota atau pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 2019 dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk PSBB yang pertama, prasyarat diberlakukannya PSBB adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan yang signifikan atau kematian akibat penyakit ini. Penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Penetapan pembatasan sosial berskala besar oleh Menteri didasarkan pada terjadinya peningkatan jumlah kasus dan atau kematian secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan ada bukti terjadi transmisi lokal. Yang kedua, yang dimaksud dengan kasus adalah pasien dalam pengawasan dan kasus konfirmasi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan reverse transkripsi polimerase atau dengan RT-PCR. Yang ketiga, peningkatan jumlah kasus dan atau kematian secara bermakna diketahui dari pengamatan kurva epidemiologi kasus dan atau kematian, adanya kecenderungan peningkatan kasus dan atau kematian dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti peningkatan yang bermakna. Berikutnya, adanya kecepatan penyebaran penyakit di suatu area atau wilayah dilakukan dengan melakukan pengamatan area wilayah penyebaran penyakit secara harian dan mingguan, penambahan area atau wilayah penyebaran penyakit dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti cepatnya penyebaran penyakit. Berikutnya, terjadi transmisi lokal di suatu area wilayah menunjukkan bahwa virus penyebab penyakit telah bersirkulasi di area atau wilayah tersebut dan bukan merupakan kasus dari daerah lain. PSBB pun merupakan suatu keputusan yang tidak berdampak. Ternyata ada beberapa dampak dari PSBB. Dampak dari PSBB adalah karena PSBB pembatasan sosial berskala besar akan berdampak pada pembatasan ruang gerak semua masyarakat di wilayah tersebut, sehingga penanggulangan COVID-19 dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dapat berjalan efektif. Dalam menjalankan respon kedaruratan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar tersebut tetap mengedepankan keselamatan dan kepentingan masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah. Jadi dampaknya ini bisa berdampak sosial maupun berdampak ekonomi. Mungkin itu penjelasan singkat. Kami sengaja untuk memotong karena beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Haji. Saya berupaya kita melalui diskusi sehingga kita bisa mengupas dan bisa mengulas sebanyak-banyaknya tentang penyebaran dan pencegahan COVID-19 ini. Mungkin itu biasa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa berjalan diskusi secara lancar dan bisa
kita mengambil hikmah dari semua ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Masrullah. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan di publik atau di masyarakat. Dilanjutkan dengan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Agus. Nah, lewat. Oke. Dilakukan melalui video call kepada beliaunya. Kami sampaikan. Halo. Halo. Oke, materi yang selanjutnya adalah materi tentang manajemen nutrisi dalam meningkatkan daya tahan tubuh guna mencegah virus corona yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Sriwardoyo SKMMM. Kepada beliau saya sampaikan. Monggo Bapak Agus. Nggih. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Halo. Pada musim pandemi seperti ini, yang pertama harus kita waspadai adalah berkaitan dengan ketahanan pangan sebenarnya ya. Karena akan terjadi kerentanan pangan di mana ketersediaan pangan terganggu, akses pangan terganggu, dan secara perorangan nanti akan terjadi penyerapan pangan yang terganggu. Itu yang pertama saya sampaikan. Kemudian
berkaitan dengan hal tersebut ada kelompok-kelompok yang rawan terganggu gizinya yang kita sebut dengan kelompok rawan gizi atau rentan gizi ya. Yang pertama kelompok bayi ya, kemudian balita, anak sekolah, remaja, ibu hamil dan menyusui, serta usia lanjut ya. Secara umum kelompok itu yang harus kita waspadai, selain kelompok yang mempunyai penyakit penyerta yang sangat rawan terutama di pandemi COVID. Kemudian jadwal ya. Jadwal itu ada keteraturan dalam makanan ya. Kemudian yang keempat jurus itu cara memasak. Ini penting karena pada saat kondisi lockdown nanti seandainya diberlakukan PSBB, kalau tidak bisa mengatur cara masak nanti akan terjadi kebosanan dalam keluarga ya. Sedangkan kalau kita berbicara makanan untuk kebutuhan, makanan untuk peningkatan imunitas atau ketahanan tubuh, yang paling utama pertama adalah tercukupnya kebutuhan protein. Protein ini penting karena mekanisme antibodi dalam tubuh itu tulang punggungnya adalah protein. Kalau protein tidak terpenuhi, maka segala hal yang berkaitan dengannya, dengan ketahanan tubuh, itu tidak akan tercapai dengan baik ya. Sumber protein sudah sangat paham ya, protein hewani, nabati, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari antioksidan. Vitamin A ya, vitamin A itu penting untuk mengatur dan memperkuat organ kekebalan tubuh, yaitu kulit, saluran cerna, dan paru-paru. Makanan apa saja yang dalam vitamin A itu, misalnya sayur-sayuran berwarna oranye, terang, ya, hijau, dan sebagainya, itu sumber vitamin A. Ya. Kemudian sumber vitamin C yang penting berikutnya. Vitamin C dapat merangsang pembentukan antibodi yang bisa dalamnya. Ya, vitamin C sudah sangat familiar. Pada saat pandemi ini untuk teman-teman yang berada di garda terdepan yang mengelola atau menangani langsung pasien, sebaiknya ada suplemen untuk vitamin C, paling tidak 1000 international unit itu yang kita sarankan. Selain tetap konsumsi buah-buahan, terutama yang menjadi sumber vitamin C ya. Selanjutnya vitamin E ya. Vitamin E itu berperanan penting sebagai antioksidan juga untuk meningkatkan ketahanan tubuh. Ya. Sumber vitamin E ada
biji-bijian, kemudian kacang-kacangan, minyak sayur. Yang terakhir adalah zinc ya. Zinc ini penting untuk penyembuhan luka dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam manusia. Cuma untuk zinc ini tidak bisa berlebihan, kalau tidak berlebihan tidak berfaedah atau malah sangat berbahaya. Sebaiknya zinc dikonsumsi dari makanan saja cukup. Ya. Kemudian juga yang sekarang sedang berkembang ada yang kita sebut dengan probiotik itu ya, makanan probiotik ini beberapa penelitian penting untuk mendorong daya tahan tubuh, terutama di daerah pencernaan ya. Ini sangat sekarang saat ini sangat diperlukan. Sementara itu kali yang saya sampaikan, yang lain adalah untuk teman-teman yang bekerja di unit pengelolaan gizi yang di makanan, saya kira protap-protap untuk pekerja makanan itu penting juga dipahami tentang bagaimana dia harus mempunyai kebiasaan mencuci tangan yang baik pada saat bekerja, pada saat menyajikan makanan, physical distancing dan sebagainya. Juga ketat dalam penyelenggaraan makanan di masing-masing, terutama di rumah sakit yang memberikan makanan kepada penderita atau pasien COVID-19. Itu barangkali yang saya sampaikan, bisa dilanjutkan untuk berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Baik, itu tadi adalah pemateri kita yang ketiga, ya terkait dengan bagaimana cara manajemen nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh guna mencegah virus corona. Nah, adapun 3 materi tadi, yang pertama adalah materi yang dari Pak Gusti ya, atau Pak Aji tadi. Sedikit saya review terkait dengan materi Pak Gusti, mungkin yang baru bergabung. Nah, di materi tadi sudah dijelaskan bagaimana tren dan isunya dari penyakit infeksius yang mengarah langsung kepada penyakit corona yang menjadi tren isu sekarang. Oke, dari bagaimana cara pencegahan hingga penularannya seperti apa yang telah disampaikan tadi bisa melalui droplet, Pak Aji. Oke, dan untuk pencegahannya yang terutama di sini yang dibahas oleh Bapak Gusti Aji ini adalah terkait yang berada di rumah sakit, yaitu dengan cara bagaimana kita untuk membiasakan diri cuci tangan, penggunaan APD sampai dengan jaga jarak aman tadi, mulai dari 1 sampai dengan 1,5 meter. Bahkan bisa lebih. Kemudian untuk bagaimana rumah sakit agar terstandarisasi, artinya di sini bagaimana untuk alur masuk dan keluar dari pasien itu sendiri, sehingga meminimalisir dari resiko terjadinya penularan. Kemudian cara kewaspadaan atau pencegahan. Jadi kewaspadaan tadi yang dijelaskan oleh Pak Gusti adalah bagaimana kewaspadaan secara kompleks. Nah, tadi juga dijelaskan juga oleh Bapak Masrullah di materi yang kedua tadi, yaitu untuk membatasi aktivitas keluar masuk ataupun aktivitas yang lainnya bagi pasien-pasien yang khusus, memang pasien yang terinfeksi dengan khususnya penyakit corona tersebut. Di materi yang kedua tadi yang telah dijelaskan oleh Bapak Masrullah, bagaimana untuk pencegahan infeksi itu sendiri di masyarakat. Nah, kalau kita tahu sendiri bahwa infeksi itu sebenarnya banyak sekali, Pak Mas, bisa dari virus ataupun mungkin bisa dari bakteri. Jadi kalau virus, kalau dulu musimnya adalah ada MERS, ada SARS, ada Ribola, kalau sekarang musimnya adalah di corona. Nah, untuk lebih jelasnya lagi Pak Masrullah tadi telah menjelaskan bahwa bagaimana pencegahannya. Pencegahannya yaitu dengan cara mencuci tangan sampai dengan menjaga jarak aman tadi, yang minimal dari 1 hingga 1,5 meter. Nah, salah satu pengendalian juga yang sekarang dilakukan oleh pemerintah yaitu
dengan adanya program PSBB tadi atau pembatasan berskala besar, yang mana tujuannya adalah untuk pembatasan ruang gerak, di mana untuk mencegah menyebar luasnya infeksi atau penularan dari infeksi corona tersebut. Dilanjutkan dengan materi yang ketiga tadi adalah materi yang diberikan oleh Pak Agus. Pak Agus menjelaskan bagaimana untuk asupan nutrisinya atau asupan gizinya. Tadi dijelaskan sedikit bahwa untuk nutrisi yang dibutuhkan harusnya terpenuhi antara yang asupan pangannya dengan asupan yang dikeluarkannya. Sedangkan makanan apa yang sekarang untuk meningkatkan ketahanan tubuh, yaitu bisa berupa protein sampai dengan zinc. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Agus, khususnya bagi para tenaga-tenaga medis yang berada di lapangan yang menangani dari kasus COVID-19 ini sendiri. Itu adalah review dari 3 pemateri kita. Mungkin boleh disampaikan bahwa terkait dengan pertanyaannya, boleh langsung Anda lakukan komen di YouTube ini. Silahkan boleh dibuka untuk pertanyaannya dan nanti akan diacak beberapa pertanyaan yang bisa untuk disampaikan dan langsung dijawab oleh narasumber. Oke, perlu saya sampaikan untuk pemateri yang keempat nanti yang akan dilakukan oleh Bu Bernadeta Indah Mustikawati akan disampaikan pada hari Kamis dan Jumat tersendiri. Kebetulan beliau ini nanti akan menjelaskan terkait dengan seminar beserta workshop yang nanti akan dijelaskan secara langsung melalui media Zoom. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan materi besok yang dilanjutkan oleh Bu Bernat. Dan yang untuk bertanya silahkan boleh melakukan komen atau pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh narasumber secara langsung. Ini sudah ada yang bertanya. Sepertinya ini mengarah ke materinya Bapak Gusti. Oke, pertanyaan dari Bapak Rafli Jombang terkait dengan penggunaan APD, Pak Gusti. Yang paling sesuai, ini bukan hanya Pak Gusti, mungkin juga bisa dibantu dengan Pak Masrullah. Terkait penggunaan APD yang paling sesuai di masyarakat dan petugas di rumah sakit dengan biaya yang minimal tetapi hasilnya yang maksimal. Ini curhat juga Pak Mas, karena dikarenakan harga APD yang sekarang melambung tinggi. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Mas atau mungkin Pak Gusti. Oke, akan dijawab oleh Pak Gusti terlebih dahulu. Dari siapa Ibu tadi? Dari Pak Rafli. Pak Rafli, sepertinya Pak Rafli ini seorang manajer di rumah sakit Pak Nas. Beliau ingin menekan biaya, tapi tetap efektif dalam cara penularannya. Soalnya yang dipikirkan kayaknya manajernya ini deh. Bagaimana tentang manajerialnya? Secara finansial, kita tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, namun secara safety tetap safety. Jadi begini. Seperti yang kita sampaikan tadi, pada saat-saat seperti ini APD sangat langka. Untuk pemilihan APD yang tepat disesuaikan dengan area klinis. Misalnya di UGD,
Di UGD, tempat triase, semuanya harus menggunakan APD lengkap. Karena kita tidak pernah tahu pasien yang masuk dengan COVID atau tidak. Jaga jarak aman, pakai APD-nya. Pada saat di ruangan yang tidak menangani khusus pasien COVID, cukup menggunakan APD standar. Masker sederhana, gaun yang bisa didaur ulang, yang bisa direuse, dan goggle. Cukup seperti itu. Tidak perlu menggunakan yang apron yang disposable dan sebagainya, tidak perlu. Dari saya seperti itu. Pemilihannya seperti yang kami jelaskan sesuai dengan area klinis. Kalau memang itu ditempatkan rumah sakit khusus penanganan, di ruang khusus penanganan COVID, kewaspadaan standarnya juga harus sesuai dengan penanganan COVID. Maskernya harus N95. Harga masker N95 berapa? Harga masker bedah berapa? Di situ sudah bisa kita tekan. Kalau memang di ruangan biasa, tidak perlu menggunakan masker N95. Cukup menggunakan masker bedah. Tidak perlu menggunakan apron. Kalau memang perawatannya tidak ada penularan secara droplet, tidak perlu menggunakan face shield atau pelindung muka. Gitu. Jadi kita harus cerdas dalam pemilihan APD sesuai dengan area klinis. Dari saya begitu. Semoga menjawab. Ada tambahan dari Pak Nasrullah. Baik, terima kasih. Sesuai dengan APD, sesuai dengan yang disampaikan tadi, yang Pak Aziz sudah membahas bagaimana di rumah sakit, kebetulan saya di bagian bagaimana penyebaran di masyarakat. Saat ini pemerintah juga menganjurkan baik presiden maupun gubernur, dalam hari ini Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa untuk keluar rumah selalu memakai masker. Ini berdasarkan dari beberapa negara, masker jenis apapun sebenarnya bisa dipakai. Yang terpenting baik dari kain maupun dari masker bedah, ini paling tidak pada saat terjadi droplet, cairan yang dikeluarkan pada saat kita berbicara, pada saat kita bersin, pada saat batuk, paling tidak terhalang. Paling tidak terhalang. Di dalam hal berbicara mengenai safety, baik diri sendiri maupun yang lain-lain, memang sebenarnya paling tidak di area-area klinis tertentu harus memakai minimal masker bedah. Di area klinis tertentu. Tapi kalau sudah diisolasi, berbeda dengan dalam area klinis tertentu. Kalau sudah di ruang isolasi, terutama untuk petugas kesehatan adalah dengan menggunakan masker N95, ditambah lagi dengan penutup wajah, overall, juga termasuk juga pemakaian apron. Karena di ruangan isolasi ini sudah terjadi paling tidak minimal PDP, dan bahkan memungkinkan yang di ruangan isolasi sudah positif, begitu ya Pak Haji ya. Tapi untuk di masyarakat, kita tidak tahu yang mana yang positif, yang mana negatif. Dan pada fenomena yang ada saat ini pun, pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi tetapi tidak menunjukkan gejala, untuk melakukan isolasi mandiri, beberapa memang tidak melakukan. Oleh karena itu, saya sarankan untuk yang di masyarakat paling tidak harus memakai masker, baik masker bedah maupun masker kain. Tapi kita tahu yang petugas kesehatan, kalau kita bicara efektif, paling tidak memang masker bedah. Tapi jangan lupa, dari beberapa penelitian kemarin, ada yang mengatakan bahwa masker kain pun juga efektif untuk sosialisasi di masyarakat. Dalam kehidupan sosial, masker kain cukup menolong, paling tidak mengurangi penyebaran. Mungkin itu, Bu. Maka silakan dilanjut. Terima kasih Pak Masrullah dan Pak Gusti. Jadi itu adalah jawabannya yang dijawab oleh Pak Masrullah dan Pak Gusti. Pemilihan APD yang tepat dan cerdas sesuai dengan penggunaannya. Kemudian kalau di masyarakat boleh untuk menggunakan masker kain, efektif atau tidak efektif. Tadi sudah dijelaskan bahwa paling tidak menghindari dari pencegahan dari penularan secara droplet tadi. Oke, dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Zainul Ma'arif. Nah, ditujukan langsung kepada Bapak Masrullah. Bapak Masrullah, terkait dengan pencegahan di masyarakat, saya ingin meminta pendapat dari Bapak.
apakah efektif enggak dari penyemprotan disinfektan yang di jalanan umum itu Bapak? Begitu pertanyaan. Monggo, mungkin Bapak Masroh bisa langsung menanggapinya. Baik, terima kasih. Sampai saat ini memang belum ada penelitian apakah efektif atau tidak. Tapi paling tidak dari penyemprotan terutama pada barang, juga ruangan-ruangan itu dilakukan penyemprotan, paling tidak isinya adalah desinfektan. Jadi paling tidak mengurangi tentang angkanya sampai seberapa persen dalam hal mengurangi ini kita juga sama-sama belum tahu. Tetapi yang perlu diingat adalah penyemprotan desinfektan tidak direkomendasikan untuk manusia. Karena beberapa ahli mengatakan penyemprotan disinfektan kepada manusia menimbulkan, karena dicurigai mengandung bahan yang berbahaya yang pada akhirnya menimbulkan keganasan. Mungkin itu jawaban singkat. Bisa dikembangkan yang lain. Terima kasih Pak Mas. Nah, tadi sudah dijawab oleh Pak Mas bahwa penyemprotan itu kalau sesuai dengan rekomendasi bahwa tidak direkomendasikan untuk manusia. Nah, lebih baik dilakukan pada barang-barang tertentu yang mungkin sering dipegang. Oke. Saya lanjutkan lagi, ini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan dari Pak Aldi Rianto. Pak Aldi ini menanyakan ketika di ruangan AC, kenapa virus corona lebih lama bertahan hidup dan berkembang? Dan juga kenapa di usia 60 ke atas sangat rentang bila terkena virus corona bahkan bisa mengalami kematian? Monggo mungkin bisa dijawab oleh Pak Gusti. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi virus ini dari penelitian maupun dari panduan Kemenkes yang keluar di revisi 4, dia lebih cepat mati pada suhu panas. Makanya pada saat sebelum virus ini masuk, orang-orang Indonesia berkata, tidak mungkin virus ini masuk karena iklim kita yang tropis. Tapi virus itu dia berkembang, tubuhnya bisa bermetagenesis, bisa berubah. Akhirnya dia kebal atau akhirnya dia bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan iklim tropis yang ada di Indonesia. Namun dia akan lebih cepat mati pada kondisi yang panas. Pada kondisi yang lembab, dingin atau AC, dia lebih bertahan lama. Virus itu ada selaputnya untuk dia tetap bertahan. Jangankan virus, bakteri, Mycobacterium tuberculosis pada pasien TB, dia akan juga mudah mati pada suhu panas atau terkena sinar matahari secara langsung. Namun, jika pasien berada di ruang AC, pada airborne disease, misalnya pada pasien dengan TB, tuberculosis, bakteri yang keluar atau bakteri yang keluar dari airborne disease-nya dia bisa menempel dan bertahan lebih lama dibanding pada suhu udara ruangan yang bebas. Begitu. Ada tambahan dari Pak Nas? Ya, monggo Pak Nas, mungkin ada tambahan? Baik, mungkin saya tidak menambahi, tapi yang tadi untuk yang umur di atas 60 tahun kelihatannya belum dijawab ya. Kita tahu pada umur tua otomatis daya tahan tubuh sudah terjadi penurunan. Mungkin yang menyebabkan terjadi lebih parah pada usia-usia tua itu adalah karena penurunan daya tahan tubuh yang pertama. Yang kedua, pada usia manula sudah mulai terjadi beberapa penyakit komorbid, baik itu hipertensi, DM, atau penyakit-penyakit yang lain. Yang ini yang menyebabkan apabila menyerang pada usia di atas 60 tahun menjadi relatif lebih parah dan bahkan mungkin juga relatif lebih cepat membawa ke kematian. Termasuk juga komplain paru dari usia-usia yang di atas 60 tahun sudah tidak seperti pada saat usia muda, di mana terjadi penurunan dari komplain paru sendiri, padahal COVID ini terbanyak pada pernafasan. Sehingga pada usia-usia tua, dengan menurunnya komplain paru, otomatis dengan penyakit ini menjadikan satu permasalahan sendiri, apalagi disertai dengan komorbid, sehingga memungkinkan menjadi lebih parah daripada usia muda. Mungkin begitu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih
masih ada menyusul pertanyaan lagi ini Pak, terkait dengan masih di COVID-19 dari Sonya Surakarta. Nah, apakah pasien sudah terkena COVID-19 ini bisa sembuh? Apakah dia memiliki resiko untuk terkena COVID kembali? Gitu, monggo, mungkin bisa dijelaskan. Oke, seperti yang dikatakan tadi, virus, semua jenis virus, termasuk COVID-19 ini, yang melawan hanya satu, yakni imunitas. Sampai sekarang belum ditemukan antiviralnya atau antivirusnya. Tubuh orang-orang yang dikatakan OTG, orang tanpa tanda dan gejala, bisa aja petugas kesehatan yang sudah terpapar virus COVID, namun tubuhnya masih bisa melawan. Apakah dia dikatakan positif? Dari hasil rapid mungkin iya, tapi pasien itu tidak ada tanda dan gejala karena imunitas kita masih bagus. Didukung dengan gizi yang bagus, didukung dengan nutrisi yang bagus dari makanan. Apa dia bisa sembuh yang sudah terkonfirmasi positif? Bisa, angkanya sudah banyak yang sembuh. Dan mulai tanggal 17 kemarin, antara yang sembuh dan yang meninggal, alhamdulillah sudah banyak yang sembuh dibanding yang meninggal. Karena apa? Perbaikan daya tahan tubuh, pengobatannya dengan apa? Terapi simptomatik. Sesuai dengan keluhan, sesuai dengan apa yang terjadi pada pasien. Apakah ada antiviralnya? Belum. Sampai saat ini belum terjadi. Apakah yang sudah dikatakan sembuh bisa tertular? Kemungkinan bisa. Namun orang yang sudah terpapar virus COVID, secara daya tahan tubuh dia sudah membentuk anti-imunoglobulin sendiri. Sudah membentuk daya tahan tubuh sendiri. Akhirnya saat COVID menyerang, tubuh sudah mempunyai antibodi untuk melawan itu. Tapi seperti influenza. Influenza tubuh sudah punya, tapi saat kondisi drop apa dia bisa tertular? Bisa. Seperti halnya ilustrasinya seperti itu mudahnya. Seperti pasien dengan influenza. Dengan COVID pun bisa tertular? Bisa. Bisa sembuh? Sangat bisa karena angkanya sudah muncul, angka kesembuhan pasien dengan COVID sudah keluar di media sosial dan bisa diakses dimanapun. Dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gusti. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang kelima. Nah, ini dari Julia Betty Utami. Nah, di sini menanyakan terkait dengan untuk hasil rapid test positif, apakah pasien ini langsung dinyatakan positif COVID-19 atau harus menunggu lagi hasil swab terlebih dahulu? Dan berapa lama menunggu hasilnya? Karena mungkin saat di masyarakat yang sekarang fenomenanya ada nggih Pak Mas, bahwa seringkali pasien itu baru positif kemudian swabnya belum ada hasilnya. Ternyata setelah swab ini baru muncul, ternyata pasiennya sudah dinyatakan positif padahal sudah kemana-mana. Begitu mungkin yang dimaksudkan oleh Bu Julia. Monggo mungkin Pak Mas Ruah bisa membantu untuk menjawab. Oke, terkait dengan rapid untuk yang positif, apakah sudah cukup untuk menegakkan diagnosa COVID-19 ini? Baik, terima kasih. Sampai saat ini sebenarnya dalam hal penegakan diagnosa ini adalah berdasarkan hasil swab. Rapid sendiri kenapa belum bisa dikatakan sebagai 100% untuk pegangan bawah ini positif? Ternyata oleh beberapa ahli, rapid sendiri yang saat ini sudah beredar itu mempunyai akurasi sekitar 20-30%. Artinya dengan rapid positif belum tentu dengan hasil swab positif. Jadi yang masih menjadi pegangan adalah hasil swab. Dan kalau hasil swab ini sebenarnya hasilnya tidak perlu berminggu-minggu sebenarnya. Hanya saja memang saat ini sementara ini ada beberapa prosedur dan tempatnya pun belum semua daerah ada untuk pemeriksaan swab. Sehingga di Jombang sendiri saat ini untuk pemeriksaan swab masih kita kirim ke Surabaya. Jadi ya tetap yang menjadi pegangan adalah hasil swab. Mungkin begitu. Oke. Terima kasih Pak Mas Ruah. Tadi disampaikan oleh Pak Mas Ruah bahwa untuk rapid test ini hasil akuratnya hanya 20-30%, sehingga membutuhkan pemeriksaan atau secara hasil swab itu sendiri
yang mana sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama, hanya ketersediaan tempat saja yang nantinya membutuhkan waktu lama untuk menentukan apakah hasilnya tersebut. Oke, pertanyaan yang terakhir ini mungkin Bapak, terkait dengan ini dari Kurnia Cahya Susanti dari Situbondo. Bagaimana penanganan pasien dengan positif atau yang disebut dengan positif COVID tadi jika pasien tersebut memiliki riwayat penyakit penyerta yang menyebabkan tidak maksimalnya nutrisi yang diserap? Baik, monggo mungkin Pak Gusti atau mungkin Pak Mas Ruah yang mau menjawab. Oke. Untuk penanganannya seperti yang kita sampaikan, bedanya secara penanganan sama. Karena untuk penanganan pasien COVID-19 ini yang kita tata laksana ya ini sesuai dengan simptom, sesuai dengan kondisi klinis pasien. Cuma tempat kita menangani itu yang dibedakan pada pasien-pasien yang berbeda. Misalnya penanganan pasien dengan gangguan nutrisi misalnya pada pasien DM. Pada pasien DM tanpa disertai terpapar virus COVID, tangani pada pasien biasa, di kamar biasa bisa. Tapi pada pasien DM dengan terpapar virus COVID harus ditangani di ruang isolasi. APD harus digunakan secara tepat, jarak yang kita gunakan harus tepat. Bahkan jika ada gangren di situ, untuk prosedur tindakan bedahnya kita harus konfirmasi dulu dengan petugas kamar bedah. Apakah bisa melayani pasien dengan penularan COVID di luar bedah, kamar bedah rumah sakit tersebut? Begitu. Untuk tata laksana sama. Karena untuk penanganannya kita sesuai dengan simptom, sesuai tanda dan gejala, sesuai dengan manifestasi klinis yang dirasakan pasien. Gitu. Ada tambahan dari Pak Nasrullah? Baik, terima kasih. Tentang yang hasil positif, ini dengan penyakit penyertanya apakah menunjukkan COVID, Bu? Kita juga belum jelas arah pertanyaannya. Kalau saya lihat sebenarnya kan kalau kita melihat ada beberapa kategori, ada OTG, orang tanpa gangguan, PDP, dan ODP. Yang terakhir juga ada yang konfirmasi. Kalau saya melihat itu sebenarnya sudah terkonfirmasi. Hanya saja pertanyaannya tadi mengarah ke komorbidnya, bukan pada tanda-tandanya COVID-nya. Dan dari komorbid sendiri tadi disampaikan tentang gangguan asupan nutrisinya. Seperti disampaikan tadi oleh yang pemateri yang ketiga tadi, pemilihan tentang jenis makanan ini yang terpenting. Kira-kira kalaupun nafsu makannya menurun, mungkin kita pilih kira-kira makanan mana yang bisa disukai yang tanpa memperburuk komorbidnya sendiri. Ataukah hanya kalau punya MRS, kita harus berkonsultasi dengan DPJP, dalam hal ini dokter ahlinya, untuk pemilihan nutrisi apakah dipilih parenteral ataupun enteral. Ini menjadi pilihan utama dan menjadi tanggung jawab DPJP kalau di rumah sakit. Tapi kalau di rumah kita juga harus melihat, tadi juga saya melihat pertanyaan belum lengkap, apakah yang dimaksud positif tadi menunjukkan tanda-tanda COVID-nya, apakah hanya komorbidnya. Kalaupun komorbid tadi yang disampaikan ada tentang nutrisi, yang tadi saya sampaikan, ini kita berkonsultasi dengan DPJP dan ahli gizi tentang pemilihan nutrisi yang tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari 6 pertanyaan tadi sudah terjawab. Nah, karena waktu yang tidak mendukung kita untuk terus menerima dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya sangat hebat-hebat sekali tadi, mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kami sampaikan mohon maaf karena memang waktu yang sangat terbatasi. Dengan demikian, saya selaku moderator langsung saja akan menyimpulkan dari hasil seminar kali ini, yaitu terkait dengan pemateri yang pertama tadi hingga dengan pemateri yang ketiga. Jadi hasil dari simpulan seminar kali ini bahwa kita di dalam kondisi pandemi saat ini yang pasti satu harus tetap mencegah bagaimana terjadinya penularan dari infeksi corona atau
kita bisa melakukan dengan beberapa cara yang telah disampaikan oleh Bapak Gusti maupun dari Bapak Masrullah ataupun dari Bapak Agus, bahwa terkait dengan cuci tangan, terkait dengan bagaimana etika kita dalam bersin, kemudian menghindari kontak langsung dengan hewan-hewan liar, kemudian dengan hindari dengan atau jaga jarak terhadap orang lain dengan batas maksimal tadi adalah 1 sampai dengan 1,5 meter. Nah, itu adalah merupakan suatu usaha kita. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk kita selalu berdoa ya. Kalau sudah berusaha, kita berdoa baru kita bisa tawakal. Begitu nggih Pak Mas. Oke. Saya akhiri karena sesi yang saya jalankan ini telah selesai. Saya selaku moderator, apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan dalam menjalankan tugas ini, kami atau saya sendiri berlaku sebagai moderator mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, itu tadi adalah serangkaian dari sesi seminar. Ada 3 pemateri ya tadi. Sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih dari Klinik Asalamah, dan kali ini diwakili oleh Bapak Farhan. Kepada Bapak Farhan silakan memberi sambutan sedikit saja. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Nasrullah selaku Ketua PPNI Kabupaten Jombang beserta pemerasarana. Yang terhormat Bapak Gusti Aji Oktavia selaku pemerasarana, kepada Ibu Moderator dan pembawa acara, dan tidak terlupakan kepada seluruh peserta workshop dan seminar yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua pada siang hari ini diberikan hidayah serta inayahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan, bisa melaksanakan seminar dan workshop yang bertemakan Preventing and Controlling of Emerging New Infectious Diseases in and Preventing Coronavirus for Medical Team in Public Care. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga beserta pengikutnya. Ketika kalinya saya mewakili Klinik Pratama Asalamah selaku tuan rumah atau pelaksana mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya kepada panitia pelaksana dan pemerasarana yang ikut berpartisipasi demi terlaksananya acara, seminar, dan workshop pada siang hari ini. Dan saya mohon maaf apabila mempersiapkan sarana dan prasarana kurang berkenan dan tadi juga ada keterlambatan. Itu semua semata karena Allah, karena kami sudah mempersiapkan, insya Allah sudah 3 bulan yang lalu. Semoga apa yang disampaikan tadi tentang pencegahan asal mula, kemudian penularannya itu sudah disampaikan oleh pemerasarana, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi peserta seminar khususnya dan bagi seluruh masyarakat luas pada umumnya,
dan materi ini bisa menyumbangkan untuk memutus rantai pandemi coronavirus ini. Saya tidak akan berbicara panjang lebar, kata orang bijak, mudah-mudahan tolabul ilmi pada siang hari ini bisa membawa berkah. Dengan ilmu, kehidupan akan lebih mudah. Dengan seni, kehidupan akan lebih indah. Dan dengan agama, kehidupan akan lebih terarah dan bermakna. Seakhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Ketua DPD PPNI Kabupaten Jombang, dan kami persilakan untuk Bapak Masrullah S. Kepnes MKes selaku Ketua DPD PPNI Jombang untuk memberikan sedikit sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Yang saya hormati segenap panitia, pemateri dan pembawa acara serta Bapak Ibu sekalian yang pada siang hari ini mengikuti seminar secara online melalui webinar ya, melalui webinar. Pertama-tama mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini yang terpenting alhamdulillah kita sekalian masih terbebas dari wabah ini. Yang mana kesehatan ini tidak bisa dinilai dan ditukar dengan apapun. Salawat salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan dan ajaran sehingga kita bisa membedakan perkara yang hak dan perkara yang batil, yang mana salah satu ajarannya kita laksanakan pada siang hari ini, wasawirhum fil amri. Kita bermusyawarah di dalam hal kebaikan. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia dengan upaya yang sedemikian rupa, yang mestinya seminar pada pagi hari ini sampai siang hari ini dilaksanakan di satu tempat dengan pertemuan tatap muka langsung, yang mana kita bisa tanya jawab secara langsung, karena sesuatu hal panitia tetap berupaya untuk bisa terlaksana walaupun secara online. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkontribusi baik secara material maupun moral sehingga acara pada siang hari ini bisa terlaksana. Yang terpenting misinya adalah seminar tetap bisa terlaksanakan, update ilmu tetap bisa dilakukan, sehingga PPNI, anggota dari PPNI dalam kondisi apapun tetap selalu meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan skill. Salah satu yang dilaksanakan pada hari ini, saya melihat pesertanya begitu banyak. Yang bertanya pun saya melihat juga banyak. Oleh karena itu saya mohon maaf sekali kepada yang melakukan pertanyaan belum bisa terjawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari pembicara 1 sampai ketiga bisa diserap ilmunya sebanyak-banyaknya dan bisa diamalkan seluas-luasnya. Karena masyarakat membutuhkan kita dalam kondisi saat ini. Oleh karena itu saya berharap apa yang bisa dapat pada siang hari ini bisa diamalkan, bukan hanya sesama petugas kesehatan, juga kepada masyarakat luas, sehingga penyebaran COVID-19 ini betul-betul bisa kita kendalikan. Kalau diprediksi ada beberapa yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan bom waktu. Mari kita jawab, bukan kita jawab bahwa Indonesia merupakan bom waktu, tapi kita jawab bahwa itu tidak terjadi di Indonesia. Dengan segala upaya, berbagai macam, tetap kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, setiap keluar rumah dengan tetap memakai masker, dan tidak keluar rumah pada saat yang tidak penting.
Lebih baik stay at home. Kita selalu di rumah bersama keluarga, berdoa, dan selalu menjaga jarak. Jangan lupa untuk melindungi diri dengan menggunakan masker. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa tetap menjalankan tugas dalam kondisi sehat, tidak terdampak oleh COVID-19 ini. Terakhir, mudah-mudahan kita semua tetap bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk selalu mendukung program pemerintah, menghambat dan bahkan memutus COVID-19 secepat mungkin dan kalau bisa berhenti sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk Bapak Masrullah Eskapnes MKes untuk sekaligus menutup acara seminar dan workshop pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Ini tadi ada yang membuka, saya bukan bentar yang menutup, tidak apa-apa. Tapi paling tidak acara pada siang hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada siang hari ini betul-betul bermanfaat untuk profesi, bermanfaat untuk negara dan bangsa. Dengan demikian, saat ini pada jam 12.45 secara resmi seminar pada pagi sampai siang hari ini kami nyatakan ditutup. Terima kasih Bapak Masrullah. Itu tadi serangkaian acara seminar dan workshop pada siang hari ini. Dan saya sampaikan lagi untuk pemateri dari Bu Bernadetta Indah AMD Kep SKM dan juga Bapak Wahyu Kris Yulianto AMD Kep akan dilaksanakan pada hari Kamis dan juga Jumat. Jangan lupa, itu tadi pesannya, jangan lupa memakai masker dan juga selalu mencuci tangan dan lakukan physical distancing. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.